Selamat datang kembali. Jadi kita akan lanjut di sini ada namanya pertemuan ke-6 jaringan komputer. Nah, di sini saya ada sedikit ini adalah bagian praktek. Jadi di mana kita akan menjelaskan di pertemuan 6 ini kita akan menggunakan namanya sebuah aplikasi yang mungkin kalau bisa dalam anak TKJ atau anak ya jaringan, mereka sudah tahu ada namanya sebuah aplikasi itu disebut dengan kata Cisco Packet Tracer. Nah, di mana Cisco Packet Tracer ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat virtualisasi tampilan dari sebuah perusahaan dengan kalau misalnya kita sediakan router kayak ini, pasangnya kayak ini, gimana hasilnya? Bisa atau tidak? Itu dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Tapi kadang-kadang kan orang kan nggak mungkin kan kalau misalnya kita membuat sendiri, kita beli router, kadang beli harga dari sebuah router itu mencapai ya bisa dibilang kurang lebih 10 jutaan ya. Tapi kalau misalnya saya waktu itu dapatnya gratis, nah saya dulu pernah dapat sebuah router gratis tapi nggak akan saya bahas. Nah itu kenapa dapat gratis, nggak usah. Nah kita akan lanjut ke tempat sini. Jadi di sini adalah kita akan menjelaskan dari router tersebut gimana cara menghubungkannya dengan komputer kita. Baru dari komputer kita akan terhubung ke dalam server. Nanti mungkin akan saya buat dalam bentuk tampilannya simpel. Jadi misalnya satu buah router, ada host, baru ada namanya server. Dengan menggunakan namanya Cisco Packet Tracer. Nah, Cisco Packet Tracer yang saya pakai ini adalah versi ke-6. Nah, mungkin ada sedikit gangguan-gangguan sedikit ya. Saya sudah berapa kali bukan tos ya, tes ya. Saya sudah berapa kali tes untuk membuat video ini dan hasilnya ya nggak gitu baik. Kadang-kadang ada muncul berapa bugs ya. Nah, itu saya pun nggak tahu. Jadi saya lagi cari-cari juga kenapa bisa terjadi bug tersebut. Nah, supaya ya aman, maka sih yang nggak masalah kita akan coba dulu ya gimana caranya tetap belajar dan tetap dapat manfaatnya dari sini. Jadi, nah, Cisco Packet Tracer yang saya pakai ini adalah versi 6 dan versinya adalah untuk instructor. Instructor di sini dengan student itu bedanya ada cuma sedikit aja. Di bagian instructor, kita bisa membuat soal, ya nantinya soal itu kalian bisa kerjakan dan memiliki nilai presentasinya. Jadi misalnya kan udah benar dan jelas, nah ada presentasinya, oke ini udah siap, ini udah siap. Baru ada berupa penjelasan. Tetapi kalau misalnya yang student, itu cuma dalam arti full cuman hanya untuk membuat tampilan virtualisasi dari sebuah jaringan. Nah, jadi misalnya kalau misalnya kalian pengen download yang instructor, ya silahkan cari. Tetapi biasanya sih jarang ada. Yang ada itu cuma hanya tampilan yang student. Oke, tidak masalah ya kalau kalian cuma dapat student nggak masalah. Yang penting satu di sini adalah versinya harus sama, adalah versi yang ke-6. Oke, nah kita masuk ke Cisco Packet Tracer kita. Di Cisco Packet Tracer kita, jadi misalnya ini contohnya punya saya adalah instructor, makanya tampilannya juga ada kata instructornya. Ini tampilannya, jadi supaya saya akan lebih menjelaskan kalian lebih jelas. Ada beberapa bagian penting di sini ya. Ini tahu sendiri ada namanya. Kalau ini toolbar dan ini bentuknya. Kalau ada Windows, Word, Excel, PowerPoint itu semua sama. Toolbar itu fungsinya apa dan lain sebagainya itu udah oke lah ya. Tahu gimana cara print dan lain sebagainya. Nah, tapi yang pentingnya di sini untuk bagian ini ada dua bagian. Ada namanya logical dan physical. Di mana physical, misalnya kita akan membuat dari satu perusahaan kita ada di kota A. Terus cabang kita juga di kota B. Gimana cara kita menghubungkannya? Itu bisa menggunakan namanya ini. Kita tambahkan new city, new building, atau lain sebagainya. Tetapi untuk yang akan kita pelajari hari ini, itu tidak akan menggunakan namanya ke bagian physical. Kita akan lebih fokus ke dalam namanya logical. Jadi gimana cara logiknya kita membuat router tersebut terkoneksi. Itu yang tadi saya fokusnya di depan. Oke. Terus di sini ada banyak ya, ini nggak akan kita pakai ya. Karena ini cuma untuk tampilan. Jadi nggak usah. Jadi kita akan berfokus yang pertama di sini logical. Misalnya kan tampilannya adalah physical, gantilah ke bagian logical dengan cara mengklik ini. Oke. Nah, jika sudah, terus bagian ini ada kurang lebih ada beberapa tools yang kita pakai. Yang pertama adalah select. Select ini adalah yang persegi panjang. Itu dia akan memilih beberapa bagian sekaligus. Misalnya ada 3 item. Ingin kalian pindahkan ke kiri kayaknya kurang pas. Ke kanan, ini udah pas. Agak atas sedikit. Ingin pindahkan secara item sekaligus bisa menggunakan namanya select. Baru dipilih misalnya ini rentangnya di sini. Maka silakan di select, baru diklik. Maka ketika nanti dia berwarna sudah dipilih, maka bisa kalian geserkan ke mana saja. Tetapi jika kalian cuma hanya pengen satu buah aja, bisa gunakan tangan ini. Ini adalah prinsipnya adalah drag and drop. Oke. Baru misalnya, saya pengen label ini subnet ini pakai IP ini, subnet ini pakai IP ini.
Gimana caranya bisa menggunakan namanya ini? Melabelkan. Jadi ada place note, maksudnya apa? Menambahkan. Ini untuk ini jaringan ini loh. Ini untuk ini jaringan ini loh. Oke. Nah, terus ternyata ketika kalian masukkan item-item tertentu, tiba-tiba, aduh, salah. Harusnya item ini jangan taruh di sini. Aduh, salah. Harusnya ini nggak usah. Ya udah gimana? Ini ada tombol X untuk menghapus. Jadi cara menghapusnya bisa diklik, baru dipilih item yang mau dihapus ke bagian yang tanda silang. Ini udah berada tanda silang, berarti tandanya sudah menghapus. Dan saya sarankan hati-hati menggunakan ini, takutnya nanti item yang tidak seharusnya dihapus jadi kena hapus. Jadi misalnya kalian pengen memilih nih, pengen dipilih. Loh, kok jadi hapus? Nah, oh ya tandanya ini. Gimana cara baliknya? Udah pindah ke bagian ini, baru balik ke awal. Oke, sampai sini aman ya. Nah, terus misalnya kan pengen tes jaringan nih. Jaringan pengen pakai dari A ke B. Gimana, bisa nggak dikirim atau tidak? Itu bisa dengan menggunakan dua bagian ini. Ada yang pertama adalah untuk mengirimkan, simple aja, berarti dalam arti apa? Kirimkan satu paket sampai nggak tujuan. Oke. Sedangkan pengen lebih dari satu paket dikirimkan sekaligus, boleh menggunakan ini. Tapi saya sangat jarang pakai ini. Saya kebanyakan cuma akan menggunakan ini. Pak, tapi kan kalau misalnya kita biasanya untuk mengetes jaringan, kita udah bisa menggunakan namanya satu, troubleshooting, yaitu adalah dengan menggunakan namanya ping, P-I-N-G, yaitu adalah sebuah cara yang digunakan untuk troubleshooting peer-to-peer. Masih ingat ya? Itu di pertemuan pertama itu sudah saya jelasin, ada namanya peer-to-peer, publik, dan lain sebagainya. Itu silakan kalian pelajari kembali, itu bisa dipakai. Kalau nggak mau pakai ini, boleh, nggak masalah. Karena nanti di tampilan di sini, itu ada juga namanya terminalnya sendiri. Jadi di terminal tersebut bisa kita ketikkan ya sedikit perintah-perintah Windows di sana bisa diterapkan di sini. Oke, sampai di sana, ini dia 1, 2, 3, 4. Ini ya kalau ini terserah. Ini biasanya saya nggak gitu pakai sih. Ini saya pakai 1, 2, 3, 4, baru 5. Berarti ada 5 item yang saya pakai biasanya. Setelah itu, untuk bagian sini, nah ini ada pemilihan, ini adalah item-itemnya tadi. Yang tadi bisa dihapus, yang bisa dipilih, bisa dibuat labelnya, inilah dia. Jadi ada namanya pertama adalah router. Router ini ada banyak jenisnya. Jadi kalau misalnya kita tahu sendiri ada 2811, bukan tahun 2811. Maksudnya apa? Ini adalah kode-kode yang tertentu menandakan di sini ada berapa banyak interface dan apa-apa aja interface yang terdiri di sana. Itu kodenya. Nah, biasanya untuk router, saya gunakan adalah router yang kedua paling belakang, yang ini. Biasanya. Kenapa? Karena di sini dia sudah disediakan ada terdapat kurang lebih ada 6 interface, dua buah serial, ya nanti dua buah serial ini akan kita gunakan adalah koneksi antara si router dan si router. Jadi tanpa kita perlu capek-capek lagi memikirkan tambah kurang atau lebih, nggak usah. Jadi di sini sudah ada disediakan tempatnya. Oke. Nah, lanjut ada namanya switch. Di mana switch ini ada banyak jenisnya. Nah, ada ini dan sebagainya. Dan biasanya kalau saya dalam menggunakan cara default, saya gunakan paling depan. Oke. Pak, kenapa paling depan? Ya, paling gampang diambil sih. Kok tadi kenapa nggak diambil depan? Karena itu tadi yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, nggak masalah. Kita lanjut. Jadi di sini adalah switch yang saya ambil adalah paling depan. Tujuannya kenapa? Di sini sudah sediakan ada 24 port yang bisa kita, atau disebut dengan kata 24 interface yang bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan. Oke. Nah, setelah itu ada, kalau misalnya kita sudah ini terus koneksinya pakai apa ya? Pakai kabel ya. Kabel di mana nih? Oh, ternyata ini tanda petir ini. Nah, ingat tanda petir. Oke, tanda petir itu merupakan kabel, di mana itu ada banyak kabel yang sedia, namanya konsol. Misalnya kan ingin koneksikan dari A ke B pakai konsol, silakan coba tes ini. Baru, Cooper Strike, crossover, fiber, PON, ini dan lain sebagainya. Ini ada serial di sini, serial LTE yang biasanya koneksi ini sih antara si router dengan router biasanya gunakan serial. Biasanya pakai ini, kabel ini. Oke, Pak. Tapi kan kalau misalnya router ke router, oke lah pakai serial. Kalau router ke switch, pakai apa, Pak? Nah, supaya mungkin kalian kalau misalnya males nih, ya ada sih cara yang lebih simpelnya. Yang paling depan ada tanda petir ini, maksudnya apa? Ini otomatis. Jadi, dia akan memilih secara otomatis apa yang pertama, itu adalah interface yang paling awal, yang sesuai. Yang kedua adalah interface yang sumber. Jadi, si sumber dengan si tujuan. Interface-nya dipilih secara otomatis. Paling atas. Dia akan ambil sesuai dengan urutan. Jadi paling atas tersedia interface-nya, makanya ini interface diambil. Baru ini, oke.
Kecuali kalau router berarti dia akan ngambil interface serial yang paling atas, misalnya ada 2, maka dia akan ambil ini dan dihubungkan dengan serial juga yang sama. Baru dia akan gunakan namanya kabel serial. Dia juga akan memilih secara otomatis kabel-kabel apa yang dipakai untuk yang sesuai untuk hubungan di antara dua bagian ini. Oke, sampai sini aman ya. Oke, kita lanjut ke bagian end device. Yang terakhir adalah ini end device, di mana ada namanya PC, ada laptop, ada server, dan lain sebagainya. Biasanya, saya juga akan menggunakan 3 bagian ini. Oke, jadi ketika kita ingin gunakan PC, laptop, dan biasanya kan ada server ya. Biasanya kalau kita kirim data, kita ingin meminta, berarti diminta dari siapa? Si server. Kita meminta datanya, baru diambil, baru kita simpan. Nah, itu dia menggunakan namanya server. Oke, baru ada namanya laptop ya. Tahu kan sendiri laptop kan dia. Nah, terus ada PC. Oke, ini dia bagian-bagian yang penting di sini. Ada namanya router yang tadi saya bilang, switch, connection itu adalah kabel. Bagian connection itu bagian kabel. Atau enggak kalau misalkan lupa namanya apa, bisa dengan bilang koneksi kabel. Petir, ingat petir. Itu dia petir. Oke. Terus kalau misalnya pengen koneksi secara otomatis, ingat juga lagi kembali petir juga. Nah, petir juga ada di sini. Oke. Terus ada bagian device tadi saya bilang adalah cuma hanya 3 yang nggak saya pakai. Ada namanya PC, laptop, dan server. Oke, itu secara detail di awal yang akan saya jelasin. Nanti kita akan masuk ke dalam contohnya. Jadi gimana cara untuk kita lebih memakainya supaya akan lebih gampang ketika nanti ya kalian bisa tes-tes nanti di rumah gimana cara untuk menghubungkannya. Oke. Oke. Nah, kita masuk ke kalau misalnya tadi saya bilang adalah contoh, tapi saya lebih tepatnya di sini adalah untuk mendesain tampilannya. Nah, tampilan di sini maksudnya apa? Jadi ketika kita membuatnya, kita akan ada namanya sebuah tampilan, di mana tampilan ini ya itu akan digunakan ya contohnya atau untuk ya kata-kata lah dibilangnya, tapi nggak masalah. Nah, jadi supaya kita lebih aman, jadi pada saat lagi pembuatannya itu akan lebih kelihatan. Jadi kita akan anggap dulu ini adalah sebuah perusahaan kita ya. Jadi di perusahaan ini, misalnya di perusahaan A ya kan. Pak, aja Pak Mikroskop A. Ya udah, nggak usah. Jangan dulu, kita pakai aja. Oke, kan nama saya adalah Aprianto, pakai depannya A, tapi kayaknya nggak ada hubungan. Udah, lanjut. Nah, jadi di sini akan saya gunakan namanya generik yang tadi saya bilang. Jadi supaya lebih jelasnya saya akan pakai magnifier. Ini punya saya, magnifiernya kalau kalian nggak kelihatan. Jadi saya akan nambahkan bagian generik. Oke, generik ini saya taruh di sini. Cara pengambilannya itu cukup simpel. Bisa di drag and drop atau bisa diklik baru diletakkan di mana bagiannya pengen kalian terapkan. Nah, biasanya sih saya kok banyaknya adalah saya gunakan namanya drag and drop. Jadi saya ambil langsung saya taruh di sini. Karena kalau saya ambil bagian diklik, kadang-kadang dia bisa banyak langsung sekaligus. Jadi supaya itu tidak terjadi, maka saya gunakan namanya drag and drop. Oke. Baru di bagian sini, ini kan bisa ganti, misalnya kalau nol kayaknya terlalu mainstream ya. Jadi saya ganti aja router saya. Biar kelihatan bahwasanya ini, oh ini router punya saya. Ya, nggak masalah sih. Pak, kalau misalnya saya pengganti dengan router gue, boleh nggak masalah. Router Q agak, ya nggak masalah, nggak apa sih itu dengan QQ terserah. Oke, nggak masalah. Kalau misalnya mau pakai Q nggak masalah, terserah. Itu namanya cuma hanya bagian penamaan saja. Tapi ya tidak akan berpengaruh ke dalam namanya subnetting. Oke, kita lanjut ke bagian end device. Jadi end device-nya saya gunakan namanya PC. Sama kayak tadi mau pakai drag and drop atau mau ini nggak masalah. Baru di server, ditaruh di sini. Oke, supaya juga sama ini juga akan saya ganti adalah PC saya. Baru server saya. Oke. Nah, apakah ini sudah terkoneksi? Pastinya belum ya. Karena apa? Belum ada kabel. Ya, belum ada kabel. Ya, kabelnya di sini buat transparan, jadi jangan kalian pikirin transparan. Enggak. Kabel itu gak ada kabel yang transparan. Meskipun dibilang fiber itu pakai kaca, tapi kan dia bungkusnya ada kulitnya ya. Jadi nggak transparan juga. Jadi jangan kalian bilang ini kabel fiber. Enggak, ini nggak ada kabel fiber di sini. Emang belum ada kabel di sana. Jadi supaya dia ada kabel gimana? Pakai ini. Supaya nggak kalian pikir-pikirkan lagi. Jadi kalau router terhubungnya ke PC pakai apa ya? Nah, supaya kan misalkan nggak tahu, ya udah pakai langsung aja dari sini ke sini. Oke. Karena ini end device, router ke end device juga sama, ya bisanya kalau misalkan udah tahu, oh itu ternyata oke lah, pakai ini. Oh, tapi ini yang mana ya?
Oh, paling atas aja lah. Terus ini cuma satu, udah aman. Nah, oke, sampai sini berarti sudah aman ya. Nah, jika sudah aman berarti desainnya sudah oke. Oh, sudah bisa, ini oke lah, terkoneksi Pak, tapi belum ada IP Pak, gimana bisa terkoneksi? Iya, betul. Belum ada IP. Jadi sehingga dari si PC saya ke server saya belum bisa koneksi. Jadi kita tes ya, kirimkan ya. Tadi Pak saya bilang pakai data ini. Saya kirimkan dari sini ke si ini. Non-functional port, maksudnya apa? Iya, belum terkoneksi, kenapa? Ini belum hidup, ini belum hidup, ini belum hidup. Ya udah, gimana? Ya nggak bisa. Supaya itu ya kita ganti ke syarat. Oke, berarti masih belum. Terus yang kedua, kita akan buat namanya label supaya kita akan lebih gampang untuk mengingat bagian IP-nya. Jadi misalnya IP-nya saya buat adalah 199 188 177 0/24. Baru satunya lagi adalah 199 188 166 0/24. Terlalu banyak. Oke. Nah, jika ini sudah, terus kalau misalnya kan kurang pas nih, kayaknya kurang sejajar ya. Ya, udah. Kalau saya kurang sejajar ya udah. Kalau saya akan pilih ini lagi, nggak boleh. Jadi apa? Pindah dulu ke sini, baru pindahkan. Oke, udah pas. Oke, tadi sama aja, nggak ada beda ya. Nggak masalah ya. Nah, kalau udah sampai sini jangan lupa untuk di-save. Tadi saya sudah save dengan namanya contoh 1 ya. Jadi supaya lebih gampang, jadi pada saat nanti ada terjadi yang aneh-aneh, takutnya, maka lebih baik saya save dulu. Oke? Nah, sudah sampai tahapan ini, berarti kita sudah namanya desain sudah siap. Selanjutnya, apa? Masukkan IP? Enggak, belum. Karena yang pertama penting di keduanya adalah disebut dengan kata subnetting, di mana kalian sudah belajar namanya perhitungan IP di minggu sebelumnya, di mana kita harus mencari namanya network. Ini gampang nih, network udah langsung dapat. Lalu itu udah network. Kenapa? Per 2 part. Tapi dari mana? Nanti kita akan hitung kembali. Oke? Pertama adalah network, broadcast, jumlah host, IP yang dipakai, dan range-nya dari mana sampai mana. Oke, supaya itu siap, maka kita akan masuk ke perhitungan IP. Maka kita akan lanjut ke perhitungan IP dulu terlebih dahulu sebelum kita masukkan IP-nya. Oke? Oke, kita balik lagi kembali. Tadi kita sudah masuk ke bagian ini ya. Jadi kita tadi ada namanya IP yang di sini dan IP di sini. Ini tadi sudah saya copy ke notepad saya supaya kita lakukan di sini perhitungan IP-nya. Seperti yang tadi saya bilang, kita akan menggunakan hitung IP. Jadi hitung IP ini adalah kita akan terlebih dahulu adalah kita mencari namanya network, baru ada namanya broadcast, baru range IP, baru jumlah host. Yang terakhir apa? Range IP, network, broadcast, jumlah host, subnet mask. Nah, ini 5 bagian yang sangat penting kalau dalam jaringan. Oke? Nah, yang pertama adalah dia per 24 ya. Jadi supaya lebih gampang ya udah kita cari dulu adalah kalau misalnya kan pengen lompat-lompat, pengen cari dulu yang terlebih dahulu yang mana pun nggak masalah. Yang penting di sini adalah saya sudah jelaskan kepada kalian gimana cara hitung cepatnya di sana. Maka ini saya cuman ya kalau bisa ya saya nggak akan terlalu detail di sini. Jadi ya mungkin aja kalian langsung loh dari mana itu hasilnya. Kalau kalian pengen tahu berarti kalian lihatlah video sebelumnya atau bertanya ke teman atau tanya kepada saya kembali. Nggak masalah. Saya akan menjelaskannya dengan cara kurang lebih detail. Oke? Nah, kita langsung masuk ke bagian networknya. Di mana dalam saya bilang, tadi saya dibilang ada sedikit clue di awal adalah bahwasanya ini adalah network IP-nya. Emang benar. Kalau dia per 24, berarti adalah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 0 ya. Berarti belakang ini adalah 0. Nggak mungkin ada sebuah angka. Berarti apa? 0 networknya. Berarti ini adalah sudah merupakan networknya. Oke, nah 24. Terus 24. Sisanya 8. 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu adalah 256. 256 berarti adalah 0. Dan berikutnya adalah 256 dikurang 1. Maka 199,
188.177.255. Range IP, yaudah, network tambah 1, broadcast kurang 1. Oke, ini nggak usah saya save lah ya, nggak masalah ya. Lanjut, jumlah host 2 pangkat berapa ya? 24. 32 dikurang 24 sama dengan 8. Berarti 2 pangkat 8 256. Kurang 2. Kenapa? Network dan broadcast itu tidak termasuk dalam jumlah host yang akan dipakai. Karena ini adalah jumlah host yang merupakan jumlah host yang akan dipakai. Jadi, kalau misalnya IP yang bisa dipakai itu tidak termasuk dalam namanya adalah network dan broadcast. Karena network dan broadcast itu adalah lain lagi bagiannya, di mana network nanti kita akan pakai itu ketika nanti ada bagiannya. Nggak akan saya, kalau misalnya disebut nanti spoiler, jadi lebih nggak usah. Nanti kita akan pakai tetap pastinya adalah networknya kita pakai. Terus untuk broadcastnya mungkin agak sedikit jarang, tetapi nanti kita coba tes dulu, cari mengetahui di mana ada terjadi namanya penggunaan namanya broadcast. Oke. Nah, terus berarti 256 dikurangi 2 itu adalah 254. Maka inilah jumlah hostnya. Subnet max, karena dia adalah 24, berarti tadi kalau udah 888 full ya. Berarti kalau 88 full itu adalah 255, 255, 255, dan 0. Ini untuk bagian atas. Copy bagian ke bawah. Nah, bagian bawah juga sama dengan di atas, karena dia adalah per 24, karena per 24 ini biasanya paling gampang ya. Karena paling gampang kenapa? Belakangnya pasti harus ada 0. Tuh networknya. Jadi, tinggal copy, pindahkan dia ke sini. Oke, lanjut. Tinggal copy paste, baru belakangnya ganti 255. Baru tinggal copy lagi, kayaknya sama ya. Oke, berarti ini saya ganti aja 66. Baru 66, dan sisanya sama. Simple sekali. Inilah dia untuk perhitungan IP. Pak, kok Bapak cari yang simpel-simpel? Ya, kalau misalnya saya cari yang susah, nanti kan juga nanti bingung ya. Jadi lebih baik nggak usah. Oke? Ini dia dulu untuk perhitungan IP-nya. Ini nanti kita terapkan ke dalam namanya ke si IP dari PC, ke si IP dari si server, dan si IP dari si router. Supaya nanti si PC bisa memping ke si router. Oke? Ini adalah untuk perhitungan IP-nya. Nanti kita akan masuk ke sana. Dan untuk kalian perlu ketahui, biasanya untuk si router, itu bukanlah kita taruh IP network, bukan juga merupakan IP broadcast, tetapi apa? Dari range IP ini. Makanya kadang-kadang kalau misalnya 254, sebenarnya kita pakainya adalah 253. Kenapa? Pasti satu IP tetap digunakan adalah untuk si router. Oke, sisanya baru kita pakai. Makanya kadang-kadang kalau misalnya dia cuma dapat 14, atau untuk router, sisanya 13. Biasanya tetap, karena router itu adalah diambil dari host range IP yang bisa dipakai. Jadi kalau misalnya 254 kurangi 1, 253. Karena satu adalah untuk si router. Oke, kita akan masuk lanjut ke bagian subnettingnya. Oke, tadi prosesnya udah kita lakukan ya. Jadi prosesnya sebelumnya adalah melakukan namanya subnetting. Jadi ini tadi kita sudah lakukan subnetting. Jadi sekarang adalah waktunya kita ingin masukkan dia IP-nya. Jadi kita sudah lakukan subnetting, kita masukkan ke dalam namanya penyimpanan kita. Jadi di sini, jadi kalau misalnya dalam PC, jadi di PC ini ada berapa bagian ya? Ada berapa bagian tab yang bisa kalian pilih. Nah, ini custom interface ini, ya ini tidak bisa dipilih ya. Kalau misalnya tidak bisa pilih, tidak usah. Nah, emang tidak, kita nggak akan pernah masuk ke bagian sana. Yang kalau misalnya kita melihat dari sini ada banyak bagian, ada config dan sebagainya. Nah, tetapi untuk bagian kita masukkan IP itu adalah masuk ke bagian namanya desktop. Pada dasarnya di config ini juga bisa kita masukkan pada bagian ini, tetapi lebih bagusnya adalah kita fokusnya adalah ke bagian di bagian desktopnya. Jadi di bagian desktop ini ada berapa pilihan ya? Ada firewall, text editor, dan lain sebagainya. Tetapi untuk bagian lainnya ya tidak akan kita pakai. Mungkin untuk terminal nanti untuk melakukan ping atau bisa kita pakai itu bisa kita lakukan di sana. Tetapi kalau misalnya untuk lebih masukkan IP adalah kita masukkan bagian IP configuration. Di bagian IP configuration kita akan masukkan adalah IP untuk PC ini adalah IP yang pertama.
Berarti 199.188.177.1. Oke. Baru ada subtemmax ya. Subtemmaxnya adalah per 24. Tadi udah kita buat adalah 255, 255, 255, 0. Nah, enaknya di sini kalau misalnya untuk ya kadang-kadang itu bisa pas, tetapi kalau misalnya tidak sesuai ya udah bisa kan ubah sesuai dengan yang kebutuhan kalian. Tapi kalau sudah pas sudah biarkan aja, langsung kita ke default gateway. Default gateway itu jangan lupa adalah IP router yang pertama dia dijumpai melalui pintu mana. Nah, sedangkan di sini adalah tadi kita udah buat adalah IP. IP-nya itu adalah IP yang terakhir. Jadi terakhir itu adalah 199.188.177.254. Nah, adalah kalau misalnya untuk ini sebenarnya kalau misalnya mau dibilang IP router apakah selalu IP terakhir? Enggak. Sebenarnya tidak mesti. Yang penting dia ada di dalam range hostnya yang tadi kita buat adalah mulai dari 1 sampai 254. Berada di bagian situ. Lihat dari bagian itu nggak bisa. Kenapa? Dia tetap harus bagian itu. Bukan merupakan POP, bukan juga merupakan broadcast. Jadi kalau misalnya kalian pengen gunakan misalnya, kalau ini kayaknya gampang kali nih. Boleh nggak saya yang tengah? Silakan, nggak masalah. Yang penting ingat berada di dalam range host tersebut. Tetapi kebanyakan orang biasanya untuk IP dari router itu menggunakan IP terakhir atau dia menggunakan IP yang paling awal, tergantung dari sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Oke. Nah, jika sudah, maka lanjutnya adalah kita akan menyimpannya dengan yang udah tinggal close saja. Sudah di close, maka kita lanjut ke bagian berikutnya, adalah masukkan IP di dalam si router. Tapi sebelum ke sana, kita akan masukkan dulu yang untuk ini, biar nanti untuk router nanti terakhir aja ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan ke bagian si server. Jadi server itu sama, ada banyak tampilannya, tetapi kita juga akan masuk ke bagian desktop dan IP configuration. Dan sama seperti yang tadi PC, juga adalah masukkan IP yang pertama, berarti ini adalah 199.188.166.1. Ini, dan 199.188.166.254. Oke. Tetap ya. Jadi IP router tetap itu adalah IP yang terakhir. Pak, kok IP ini dengan IP ini kok beda, Pak? Tapi kan satu router yang sama. Iya, karena dia berbeda interface. Karena perbedaan interface harus menggunakan IP yang berbeda. Kalau tidak, mereka gunakan IP yang sama, itu nanti disebut dengan kata IP conflict. Jadi dalam satu buah router itu juga bisa IP conflict kalau menggunakan IP yang sama. Jadi supaya dia berbeda, maka saya gunakan adalah subnet yang berbeda. Oke, sampai sini aman ya. Nah, jika sudah, jika ini saya close, maka sudah tersimpan di dalam sini. Baru saya akan masuk ke dalam si router. Nah, ada dua cara yang bisa kita gunakan adalah di dalam memasukkan IP dalam sini. Adalah pertama menggunakan CLI. Bagi kalian yang mungkin suka bagian coding, ya boleh tes lah ini ya. Nah, ketika misalnya tampilannya ini, misalnya continue with ini, nah, klik aja lah, ketikkan no atau n aja udah cukup. Langsung enter. Maka muncul ini. Jika muncul ini baru tekan return. Maka dia pada saat router, baru tanda itu, maka dia sudah bisa kita lakukan namanya konfigurasi. Nah, ini adalah menggunakan CLI. Tapi kalau cara biasa gimana? Nah, tadi kita harus perhatikan dulu, ketika tadi saya terhubung, PC saya dengan si router, itu pada si router menggunakan interface berapa? Dia dikasih tahu, FA. FA ini, itu adalah kepanjangan dari Fast Ethernet. Oke, FA itu adalah kepanjangan dari Fast Ethernet. Mungkin ini ada sebagian saya sudah ada tambahkan di sini. Nanti akan saya berikan kalian, jadi supaya kalian bisa juga tahu FA itu apa. Baru ada GI. GI itu adalah Gigabit Ethernet. Baru ET itu adalah Ethernet. Hanya Ethernet ya, nggak ada Fast Ethernet. Oke. Baru lain sebagainya. Baru ada SE. SE itu adalah serial. Itu biasanya digunakan adalah hubungan router dengan si router. Biasanya menggunakan serial. Terus di sini adalah beberapa perintah yang utama. Tadi saya bilang adalah menggunakan ini ada berapa perintah. Tapi sebelum ke sana kita akan coba dulu memasukkan IP secara langsung ya. Jadi gimana cara langsungnya? Jadi adalah menghubungkan tadi adalah si PC saya dengan si router menggunakan interface FH0/0. Maka saya masuk ke router hanya satu klik aja, masuk ke dalam config. Baru tadi adalah mana? Saya lupa juga. 0/0. Oke, pas. 0/0. Baru yang tadi adalah kita masukkan berapa? Ingat, adalah yang ini. IP terakhirnya 199.188.177.254 dan pas. Oke. Apakah ini sudah connect?
tengok, lampunya masih berwarna merah loh. Tapi kita sudah masukkan IP ya. Jangan lupa untuk dihidupkan. Inilah tekan on-nya. Oke, tekan on, maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Nah, jika sudah, supaya ini aman, maka kita akan cek dulu apakah ini sudah bisa terkoneksi atau tidak dengan pengiriman paket dari sini ke sini. Mungkin tadi saya sudah tes ya. Ini coba saya hapus saja. Ini saya hapus. Gak bisa dihapus ya, nggak masalah ya. Ini tadi paket kita adalah yang ke oke, nggak masalah. Oh, di sini saya lupa. Ini saya klik. Nah, udah. Oke. Nah, jika sudah, berarti saya langsung kirimkan kembali. Jadi dari sini ke sini. Maka terkirim. Benar, successful. Tetapi coba saya cek dari sini ke sini. Masih fail. Pak, kan lampunya masih warna merah. Betul. Yang kedua apa? Di dalam router yang interface ini, belum kita masukkan IP. Sehingga dia masih belum bisa melakukan namanya koneksi. Belum ada pengiriman data. Oke, jadi gimana kita bisa tahunya dari sini? Jadi misalnya dari tampilan sedikit ya. Oke, jadi misalnya kita lihat dulu semua. Oke, baru kita kirimkan dari sini ke sini. Apa yang terjadi? Kita akan cek. Kita akan melakukan namanya auto capture and play. Ini kelihatan ya. Jadi pengirimannya datanya dikirim. Oke. Oh, ternyata dari sini belum diketahui. Jadi pada saat ketika kita kirimkan data dari PC saya ke PC server, dia tahu IP-nya maunya tujuannya ke sana. Tetapi sampai di router, dia nggak tahu itu IP-nya dari mana. Dia nggak tahu. Maka apa? Ketika dia tidak tahu apa, dikirim balik. Sampai sinilah tujuannya. Oke? Ini saya close lagi. Close motion-nya, saya masuk lagi ke sini, berarti fail ya. Nah, supaya dia nggak fail, maka otomatis kita akan masukkan di bagian interface dari si servernya. Ini menggunakan interface Fast Ethernet 1/0. Tetapi tadi kita menggunakan namanya ya cara langsung ya. Sekarang kita akan menggunakan namanya cara CLI. Nah, CLI pada saat awalnya itu adalah tampilannya adalah ini. Yang tadi adalah router garis. Oke, sama ya tadi ya. Nah, jika sudah sampai sini, berarti ini ada berapa yang perintah yang bisa kalian pakai untuk masuk. Bisa ini nanti akan saya share ke kalian, jadi supaya nanti kalian juga memahami gimana cara untuk melakukan namanya konfigurasi. Bisa, baru untuk cara cepatnya juga ada di sini. Oke, jadi saya akan jelaskannya, jadi mungkin kalau misalnya saya agak lebih cepat atau apa, ketiknya lagi lebih cepat ya. Nanti kalian bisa lihat dari daftar sana. Supaya lebih kelihatan, saya akan gunakan juga bahasa pembesar supaya kalian kelihatan jelas apa yang saya ketik. Oke, nah pada bagian awal ketika tandanya ini muncul, apa yang kita lakukan yaitu adalah ketik namanya enable. Karena ini CLI ya, karena kalau CLI kita bisa langsung tap, langsung muncul. Simple ya. Nah, tetapi itu bisa juga lakukan namanya kalau misalnya males pakai tab dan apa, bisa disingkat dengan kata en. Udah cukup. Jadi en itu adalah pengganti dari enable, ditinggal enter aja, sudah masuk ke sini. Sudah tanda pagar, berarti tandanya apa? Kita sudah masuk ke dalam router untuk bisa melakukan namanya konfigurasi. Tapi di sini kita belum bisa masukkan IP-nya karena interface-nya masih belum diketahui. Setelah itu apa? Kita akan masuk ke bagian terminal untuk konfigurasi interface-nya. Apa perintahnya? Yaitu adalah configuration terminal. Oke. Pak, panjang ya Pak? Ya, tadi kan bisa di-tab. Tapi kalau misalnya nggak mau di-tab, ada juga singkatannya. Nah, singkatannya itu apa? Configuration diganti menjadi CONF, baru terminal tinggal ganti T. Configuration terminal. Oke, enter, maka sudah bagus. Sudah masuk ke bagian namanya config. Berarti pada saat sendiri ini, berarti kan sudah apa? Sudah masuk ke dalam namanya terminal configuration. Sudah tahu interface mana. Nah, sekarang kita akan masuk ke interface untuk si server tadi. Adalah menggunakan interface Fast Ethernet 1/0. Maka perintahnya apa? Ini dia perintahnya. Interface Fast Ethernet 1/0. Panjang juga ya. Tapi ya seperti biasa ada singkatannya. Singkatannya apa? Untuk interface itu bisa kita singkat dengan kata int. Bukan integer ya. Di sini kita nggak akan belajar coding ya. Kita akan belajar namanya
bagian konfigurasi jaringan. Jadi adalah INT ini adalah interface. Ya, mungkin sama dengan itu ketika saya tahu di coding juga ada nama INT, tapi itu adalah integer, di sini adalah interface. Oke. Terus fast Ethernet sama kayak tadi, FA 1/0. Oke. Berarti ini adalah kita ingin masuk ke dalam interface fast Ethernet 1/0. Enter. Masuk. Udah ada kata IF di sini, berarti tandanya adalah kita sudah masuk ke bagian namanya interface FA 1/0. Oke. Sekarang kita akan masukkan IP-nya. Berarti adalah beritanya IP address. Baru IP-nya berapa untuk si router yang di sini. Berarti kita akan lihat lagi kembali ke label saya tadi. Berarti itu adalah 199.168.166.254 ya, IP terakhir. Spasi subnet max-nya berapa? Per 24, berarti 255.255.255.0. Habis ini aman ya. Tetapi Pak, bisa nggak disingkat lagi? Bisa untuk cuman hanya bagian address-nya. Address-nya untuk penyimpatannya adalah cuman kata add, tambah. Tapi di sini adalah address, bukan tambah. Jadi jangan kalian salahkan ya. Oke? Jika sudah IP add, baru berapa IP-nya, baru berapa subnet max-nya, maka lanjut adalah enter. Apakah sudah? Pak, tapi tadi kan ada tombol on ya Pak. Apakah kita perlu ke konfigurasi? Nggak usah. Di sini bisa dengan perintahnya apa? No shutdown. Ada nggak Pak singkatannya? Ada. Pastinya ada. Itu apa? Shut. No shut. Udah sama dengan no shutdown. Itu adalah untuk on-nya, tombol on-nya. Jadi enter. Maka apa? Di sini sudah berwarna hijau. Berarti apa? Interface sudah bisa digunakan. Dan kalau misalnya mau keluar, ya udah tinggal kata exit, singkatannya TX, dan EX. Oke, sampai di sini sudah ya. Nah, jika sudah ini saya close. Oke, ada sedikit masalah, dikit aja, nggak masalah di sini ya. Seperti biasa. Oke, thank you very much. Ini cancel, ini di cancel. Ada masalah dengan ya Cisco paket tracer saya, padahal tadi udah tinggal dikit lagi, padahal sebenarnya sudah siap. Tapi tidak masalah ya. Oke, kita masuk langsung ke sini. Cisco paket tracer yang contoh pertama tadi. Oke, ya nggak masalah ya. Padahal sebenarnya udah, kita tadi sebenarnya udah siap sih, tapi nggak masalah lah ya. Oke, kita cek dulu IP-nya. Apakah di sini sudah ada di bagian desktop IP configuration? Sudah aman. Muncul lagi. Oke. Oke, nggak masalah. Ya, ini adalah satu kalau misalnya disebut dengan kata box di dalam yang ada di dalam Cisco paket tracer saya masih belum tahu ini gimana cara subnya, tapi nggak masalah ya. Yang penting satu, kita paham tahapan-tahapannya, bukan box-nya. Oke, ya itu yang terpenting. Oke, saya akan masuk ke bagian sini, baru adalah masuk tadi CLI-nya. Dimana CLI-nya tadi adalah sampai di bagian situ, saya masuk ke ini. Tadi apa? Configuration T, terminal. Baru interface FH1/0. Baru adalah IP add. C. IP add 199.168.166.255.255.255.0. Baru adalah no shut. Udah nyala, sudah. Oke, coba saya set dulu ya, takutnya di ada muncul yang tidak juga. Ya, susah juga. Oke, sudah sampai di sini dan ini sudah. Oke, saya dulu. Ya, oke. Nah, jika sudah, ini saya close. Oke. Thank you for having me. Oke, dan sebagainya. Oke, goodbye lah ya. Ini paling nggak suka ya, tapi nggak masalah lah.
Supaya ada musiknya, supaya juga nggak bosen. Kalau nggak, tengok boxnya pun kadang-kadang bosankan juga ya. Oke. Aduh, masih belum terpasang ternyata. Kurang lebih sih tadi itu udah, kalau misalnya ketika nanti kan sudah bisa kayak gitu tadi, berarti tandanya itu sudah bisa dikoneksi. Ini mungkin akan saya coba dulu, saya akan nanti tes. Ini kayaknya dia ada sedikit ya bug yang kadang-kadang saya tidak tahu ini kenapa bisa terjadi di sini. Jadi sebenarnya tadi sudah siap. Nah, sebenarnya ketika tadi dia sudah terkoneksi, coba kalian akan lakukan namanya pengiriman dari tempat kalian. Coba tes apakah bisa atau tidak. Kalau bisa berarti sudah bagus, tetapi kalau tidak, nah silakan nanti kalian komentari. Ya emang tidak, agak sedikit error-error tadi ya, nggak masalah lah ya. Yang penting kita semua dapat dan paham apa ininya. Terus yang tadi yang berikutnya tadi saya juga akan bilang adalah saya akan nanti akan bagikan kalian yang ini tadi adalah gimana cara untuk konfigurasinya, no shutdown, dan gimana cara untuk peningkatan yang lebih cepat. Oke. Nah, itu dia sekian yang akan saya beritahu kalian. Berarti sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa nanti ada berapa pertemuan yang akan kita gunakan adalah untuk melakukan namanya kuliah online tatap muka untuk praktek. Jadi saya harapkan kalian dapat hadir, tapi kalau tidak ya tidak masalah. Yang penting ketika kalian hadir ya pastinya satu dapat ilmu yang baru, tetapi kalau tidak hadir ya nanti akan saya buat rekamannya juga. Supaya nanti kalian akan ya bisa pelajari kembali apa yang dipelajari di dalam materi tersebut. Oke, jika tidak lagi berarti cukup sampai sekian dan sampai jumpa lagi.